Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang untuk para peserta didik baru di acara MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMA Negeri 1 Pebayiran. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan materi tentang pendidikan karakter ya. Tapi sebelum itu Bapak ingin menyapa kalian semua. Di masa pandemi ini, Bapak inginkan kalian tetap jaga kesehatan, hidup sehat, jangan lupa 5M-nya ya. Karena sekarang kebanyakan kalau yang Bapak lihat eh, di dalam dunia pendidikan kita memang dalam masa pandemi. Sehingga banyak siswa yang sedikit mengabaikan tentang pendidikan sendiri. Diberikan pulsa sama orang tuanya banyak untuk melaksanakan pembelajaran daring, tapi mayoritasnya kalau Bapak lihat lebih kepada apa ya? Main games ya. Nah, itu salah satu tentang pembentukan karakter peserta didik juga. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin nanti Bapak akan jelaskan ya. Oke, kita langsung saja. Bapak akan menampilkan PowerPoint yang akan Bapak akan jelaskan dan di sana nanti Bapak akan memberikan 3 tugas untuk kalian ya. Dan yang Bapak inginkan, kalian tidak usah memperhatikan tulisan-tulisan atau PowerPoint yang akan Bapak sampaikan. Lebih kepada kalian perhatikan apa yang Bapak akan jelaskan terlebih dahulu ya. Kalau untuk materi nanti bisa bisa dicari lah, nggak masalah. Karena memang tugasnya itu salah satunya Bapak akan memberikan tugas untuk mencari tentang pendidikan karakter itu di browsing internet dan segala macam. Jadi yang Bapak inginkan kalian fokus tentang penjelasan Bapak yaitu pendidikan karakter. Oke ya. Oke, kita akan mulai. Yang pertama, oke, pengertian pendidikan karakter menurut para ahli ya, ini secara umum terlebih dahulu. Pada umumnya memang biasanya kalau kita akan membahas sesuatu hal yang identik dengan hal-hal penting pasti akan direkomendasikan oleh beberapa para ahli. Nanti Bapak akan ambil 3 pengertian, yang pertama dari para ahli dari luar, kemudian dari negeri kita sendiri dan secara umum. Oke, yang pertama penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter, karakter education dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, ya itu biasanya tawuran ya. Nah ini nih sangat identik dengan pelajar ya. Kemudian kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan mencontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, perusakan milik orang lain, sudah menjadi masalah sosial juga yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu betapa pentingnya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini nanti yang akan setidaknya membentengi kita semua untuk tidak melakukan tadi krisis yang memang sudah ada atau sedang melanda negeri. Ya, oke selanjutnya. Nah, ini pendidikan karakter menurut salah satu ahli dari luar ya tentang oleh Likona, karakter berkaitan dengan konsep moral atau moral knowing, sikap moral, moral feeling, lebih kepada perasaan, dan perilaku moral, moral behavior. Nah, berdasarkan ketiga komponen ini, dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Nah, di sini ada kata yang bisa kita garis bawahi itu adalah kebaikan. Menurut Likona di sini, karakter lebih menuju kepada kebaikan. Jadi ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan dalam hal apapun, maka dia akan membentuk karakternya tersendiri. Itu ya. Nah, Likona menyatakan juga bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Etika yang inti ini yang mana? Ya tadi yang Bapak sebutkan, kebaikan. Jadi pendapat Bapak bahwa Likona ini lebih menitik beratkan kepada kebaikan. Baik dalam hal apapun, dalam ketiga konten ini memang ya, tentang pengetahuan, itu merujuk pada kebaikan. Keinginan untuk berbuat baik dan melakukan perbuatan kebaikan. Ini actionnya ya. Jadi ketika kita sudah melakukan actionnya, maka itu akan kembali kepada kita semua. Oke, selanjutnya, itu menurut Likona.
Oke, selanjutnya. Nah, ini menurut Suyanto ya. Tadi dari luar, sekarang kita pembahasan dari dalam ya. Menurut Suyanto, mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, artinya di sini menitik beratkan bahwa pendidikan karakter itu lebih berpikir kepada perilaku kita, ya, jadi ciri khas kita dalam bekerja sama atau dalam kehidupan sosial yang ada di keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Lingkup keluarga, ya kita tidak usah jauh-jauh ya. Nanti Bapak akan tayangkan juga video tentang bagaimana ciri khas pendidikan karakter itu dalam lingkup keluarga. Nanti ada video yang berdurasi sekitar 2 sampai 3 menit yang itu menunjukkan contoh bagaimana sih pendidikan karakter di dalam keluarga itu. Ya, di sana nanti ada video sekitar 2 menit dan itu menunjukkan bahwa kredibilitas seorang kakak ya, yang sudah bertanggung jawab kepada orang tuanya untuk menjaga adiknya. Ya, ya itu yang nanti perlu kita minimal kita tunjukkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, masyarakat. Di dalam masyarakat kita tidak usah berbicara jauh lah. Masyarakatnya harus secara umum atau apa tidak. Di sini kita ya minimal bertetangga atau punya teman. Ya. Di dalam pembelajaran biasanya kita apalagi wanita nih ya, jarang sekali punya sahabat atau teman yang benar-benar dekat. Ya, kebanyakan mereka mungkin dianggap bahwa tidak sepemikiran dengan kita atau dia suka A, kita suka B dan segala macam. Itu memang secara umum apa ya normal-normal saja ya. Cuma mungkin karakter kita untuk menghadapi itu seperti apa. Pendapat Bapak sih dalam masyarakat ini, khususnya teman dekat kita ya, ketika kita tahu bahwa dia tidak sependapat dengan kita atau jahat dengan kita atau apapun, nah, kembali lagi tadi menurut Ikono, perbuatan baik kita akan kembali lagi pada kita. Selepas dia menerima atau tidak dengan kebaikan kita, itu urusan mereka. Yang penting karakter kita sudah terbentuk bahwa sejahat apapun dia atau mungkin setidak jalan apapun dia dengan kita, ketika kita sudah berbuat baik pada dia, ya Bapak sih percaya insya Allah nanti akan berbuat baik juga kepada kita ya. Dan secara psikologis memang itu akan kembali lagi pada kita. Berikutnya, bangsa maupun negara, ya ciri khas perilakunya nih. Oke, Bapak punya sedikit contoh yang nyeleneh yang mungkin tidak berbicara secara tinggi atau umum ya. Bangsa dan negara, contoh kita punya timnas nih, timnas Indonesia yang mungkin pada saat menang kita selalu eluk-elukan, tapi ketika kalah kadang kita hina. Ya. Kita bilang mohon maaf tanda kutip bahasanya, mainnya bego atau apalah segala macam ya, dalam tanda kutip seperti itu. Padahal kalau kita sadari, memang sih di satu sisi kita saking cintanya ya, jadi kecewa. Gitu. Tapi tidak harus seperti itu. Ya misalkan makanya Bapak ketika pernah kita nonton bareng, ketika kalah ada hinaan tersebut, Bapak suka tanya sama uh, mereka gitu ya, jangan seperti itu. Memang kamu orang mana gitu. Kadang dia tanya, oh iya saya orang Pebayuran. Oh iya, berarti bukan Indonesia. Bukan dong, kata siapa? Pebayuran di mana sih adanya? Di Bekasi. Bekasi di mana? Di Jawa Barat. Jawa Barat di mana? Di Indonesia. Berarti kamu orang mana? Orang Indonesia. Ya iya. Berarti kamu secara tidak langsung kamu menghina diri kamu sendiri tuh. Oh iya ya, lah iya. Makanya contoh kecil saja. Bapak selalu mencontohkan hal-hal yang sederhana lah ya, agar tidak terlalu berlebihan. Dari situ saja kita juga bisa membentuk karakter kita masing-masing. Tadi ya, tanda kutipnya menurut Ikona, perbuatan baik itu akan menuju kepada kita. Oke, berikutnya pendidikan karakter menurut kamus psikologi. Bapak ambil secara umum ya. Menurut kamus psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Ini tanda kutip berarti kejujuran. Nanti di tugas pertama, Bapak ingin kalian menyampaikan beberapa butir-butir karakter yang ada di dalam diri kalian. Oke, selanjutnya. Nah ini ya, nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Yaitu antara lain religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab.
Kalau kita lihat kok banyak banget, ya memang banyak, tapi ya kita apa ya, normal saja, tidak mungkin lah ya, atau jarang sekali lah 18 butir nilai ini ada di dalam diri seseorang. Ya mungkin ada 3 atau 5 saja yang mungkin yang ada. Tapi itu tidak masalah. Karena dari situ karakter yang memang paling kuat ketika ada di dalam 18 butir ini itu bisa membawa arah kita ke arah yang lebih baik lagi. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas pertama untuk kalian. Apa tugasnya? Tugasnya itu adalah eh, kalian cermati 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter ini. Kemudian kalian berkaca sama diri kalian, ya, manakah yang memang ada dalam diri kalian. Nah, Bapak inginkan tidak usah semua ya, 3 sampai 5 saja dari ke-18 butir ini yang memang ada di dalam diri kalian, yang memang benar-benar paling menonjol. Gitu. Kemudian jelaskan kenapa memang itu ada. Tapi ini sifatnya harus tadi tuh ya, jujur, tidak usah dibuat-buat. Ya, misalkan kalian punya merasa diri kalian hanya ada 3 atau 5, oh saya 10 nih gitu. Ya, biar biar penilaiannya bagus atau apa, tidak. Di sini yang Bapak inginkan adalah kejujuran. Jadi kalau memang ada di dalam diri kalian, tuliskan misalkan, oh saya orangnya religius. Apa buktinya? Apa penjelasannya? Oh, saya sholat 5 waktu tiap tiap sehari, terus kemudian saya juga sholat tahajud segala macam. Padahal mohon maaf itu bohong. Ya, saya sering ngaji atau segala macam biar dibilang religius, tidak. Di sini tadi ya kata kuncinya adalah jujur. Jadi Bapak inginkan kalian membuat tugas yaitu silahkan kalian berkaca dengan diri kalian berapa dan apa saja 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter ini yang ada di dalam diri kalian. 3 sampai 5 saja cukup lah. Pak, tapi saya kayaknya ada 6 atau 7. Boleh silahkan. Tapi tadi ya, jujur, tidak boleh dibuat-buat. Dan berikan penjelasannya. Ya, kayak tadi tuh ada tuh di situ. Cinta tanah air, misalkan. Oh, apa membuktikannya? Oh, saya sering ikut upacara dengan hikmat. Oh, boleh. Atau saya di kamar nih, Pak. Saya di kamar punya bendera merah putih. Tidak hanya klub-klub Inggris atau apa saja yang ada, boleh silakan nggak masalah. Itu salah satunya cinta tanah air. Artinya kita memang menghargai bahwa klub sepak bola atau siapapun yang kita fans ya atau apa tetap ada bendera Indonesia. Oh, ada Pak buktinya. Jadi Bapak minta penjelasannya, tidak hanya menyebutkan saja ya 3 atau 5 apa namanya karakter yang dibentuk di sana. Itu untuk tugas yang pertama ya. Diingat sekali lagi, Bapak ulangi, tugas pertama kalian adalah menuliskan 3 atau 5 atau bahkan lebih ya butir nilai-nilai pendidikan karakter yang tadi ada 18. Kemudian jelaskan kenapa memang jelaskan dengan pembuktian bahwa kalian itu memang mempunyai 3 atau 5 nilai-nilai pendidikan karakter tersebut. Sekali lagi, kata kuncinya adalah jujur. Tidak usah dibuat-buat atau berlebihan. Ya, selanjutnya. Nah, pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Nah, di sini diatur juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Nah, artinya di sini sudah diatur juga dalam Undang-Undang Sisdiknas, artinya ada kewajiban di sini bagi pendidikan untuk menyampaikan tentang pendidikan karakter atau menyisipkan. Kita tahu memang kebanyakan secara umum orang menilai bahwa pendidikan karakter itu lebih kepada pembelajaran PPKN atau pelajaran agama ya. Tidak hanya itu ya, tapi ini juga berintegrasi dengan mata pelajaran yang lainnya. Contoh, olahraga, jas, sama. Ini juga membentuk karakter mereka. Ya, contoh misalkan dalam dalam bermain sepak bola, sportivitas, kemudian bekerja sama, itu segala semacamnya semua ada di situ. Bahkan ini lebih action, ya, lebih terlihat, lebih menjadi tindakan, ya. Jadi tidak hanya mata pelajaran PKN saja atau misalkan PAI saja dituntut untuknya, tidak. Semua mata pelajaran juga itu berintegrasi atas pendidikan karakter ya. Oke, di sini pengertiannya bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, kognitif, perasaan, feeling, dan tindakan, action. Nah, tindakan ini tidak hanya ada dalam mata pelajaran PKN aja atau pendidikan agama saja ya, tapi di mata pelajaran lain juga ada.
Ini menurut Thomas Nicona bahwa tanpa ketiga aspek ini maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Artinya di sini kita aspek yang pertama disebutkan pengetahuan. Kenapa pengetahuan? Mungkin pemikiran Bapak ya utamanya adalah bahwa kita diberikan ilmu terlebih dahulu tentang pendidikan karakter itu seperti apa. Kemudian menimbulkan secara psikologis apa? Perasaan, feeling. Nah, dari psikologis itu kita bisa melakukan tindakan. Tindakan yang seperti apa? Tadi sekali lagi ingat ya, menurut Thomas Licona adalah tindakan yang baik adalah yang menjadi tolak ukur utama pendidikan karakter. Ya. Oke, berikutnya. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ini ada dari sila pertama ya dalam Pancasila. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong, percaya diri dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini secara universal. Pertanyaannya, dalam poin berapakah yang kalian punya dalam diri kalian? Bapak inginkan 1 atau 2 saja sudah bagus. Karena awal mula dari pendidikan karakter itu ya seperti tadi. Kalian feeling aja dulu perasaannya. Dari ke-9 ini mana sih yang memang sudah ada dalam diri kita? Yang tahu itu hanya kalian dan yang menilai orang lain. Tapi penilaian orang lain belum tentu sama dengan apa yang ada di dalam diri kalian. Oke. Oke, berikutnya hasil studi Dr. Marvin nih. Wah, ini secara umum berarti ya. Menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Artinya sekolah yang menerapkan pendidikan karakter secara umum itu bisa menaikkan prestasi akademiknya. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter itu menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang menghambat keberhasilan akademik. Ya, artinya apa? Dari pendidikan karakter ini diharapkan mengurangi pertama ya tadi biasanya kalau dalam sekolah itu tawuran, bolos, merokok, ya. Itu utamanya kayak gitu ya. Kebanyakan Bapak pernah menganalisis ya secara umum nih, tapi ini untuk siswa SMP, mereka yang bolos, mereka yang merokok itu dianggap sebuah prestasi untuk temannya. Nah, sebenarnya itu palsu. Kenapa bilang palsu? Karena kebanyakan mereka ingin bergabung dengan siswa lain, dianggap mereka itu benar-benar apa ya, sama dengan mereka itu dengan cara seperti tadi, bolos, ya, wah lu nggak bolos nggak gaul, lu nggak ngerokok nggak gaul. Padahal ketika nanti, mohon maaf, dia lulus nih, ya, pembuktian secara pendidikan karakternya itu tidak seperti itu. Mana mungkin ketika dia lulus, dia sudah dewasa, kemudian menikah, terus punya anak, dia bilang ke anaknya, nak, di sekolah sana itu sekolah bapak, kamu sekolah di sana. Iya, kenapa gitu Pak? Bapak pernah bolos, nak. Tuh, masih ada nggak pagernya di sana? Bapak pernah merokok di warung itu? Pernah nggak? Ada nggak? Kamu nanti bisa nongkrong di situ? Gak mungkin nanti kalian ya, ketika sudah dewasa punya anak bercerita seperti itu kepada anak kalian. Pasti ceritanya yang baik-baik. Maka karakter apa yang di sini? Action tadi. Tindakan lewat apa? Nah, karena Bapak yang membina school ya mungkin Bapak arahkan kalian untuk ikut ekstrakurikuler. Karena ekstrakurikuler itu salah satu pembentukan pendidikan karakter juga. Apalagi kalau kalian mendapatkan piala. Ya. Jadi ketika nanti kalian sudah dewasa punya anak, bisa bilang ke anak kalian, nah coba lihat di sekolah itu ada nggak piala A misalkan, piala B. Kenapa? Itu Bapak yang dapatkan. Nah, jadi anak kalian nanti mungkin bisa bercerita dengan teman-teman kalian yang sekolah di situ. Lu lihat dong tuh piala, kenapa gitu? Itu bapak gue yang dapat. Nggak mungkin kan nanti ketika anaknya bersekolah, lu lihat gak ini pagar ini? Kenapa ini sering diloncatin bapak gue nih? Gue bolos di sini, gue mau ikut kata bapak gue sini ikut bolos di sini. Atau ini tempat rokok, tempat nongkrong atau ngerokok bapak gue, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Nanti apa yang akan kalian ceritakan untuk anak kalian nanti? Gitu. Jadi Bapak harapkan di sini pembentukan karakter utama nanti ketika kalian salah satunya lewat ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu bagus ya. Jadi bisa jadi bahan cerita. Kalau cerita ketika dia lulus itu memang ketika kalian bertemu dengan teman-teman kalian itu selalu cerita, oh iya, lu dulu bolos di sana ya, iya bolos itu cerita yang asik sebenarnya. Dianggapnya cerita yang asik, tapi itu udah banyak. Kenapa? Karena cerita bolos, cerita apa
merokok. Dari dulu itu sudah ada. Jadi ngapain diceritain lagi? Coba kalau kalian menceritakan tentang prestasi kalian. Nggak semua prestasinya sama. Ya. Nggak semua bisa mendapatkan piala yang sama. Pasti berbeda. Itu yang harusnya dijadikan cerita untuk pembentukan karakter. Ya, bawahan-bawahan kalian suatu saat nanti. Kalau cerita, oh gue bolos tuh waktu itu sebulan masuknya 3 kali, 4 kali. Melihat temannya seperti itu, dia bilang, ah gue harus lebih prestasi. Gue sebulan sekali aja masuknya. Masa itu yang dijadikan apa ya prestasi untuk karakter kalian? Jangan. Tapi apa? Ya tadi. Ya, salah satunya dengan prestasi di ekstrakurikuler. Oke, itu secara psikologi sebenarnya seperti itu ya. Selanjutnya, oke, untuk tugas kedua sebelum Bapak berikan video pendidikan karakter, tugas kedua kalian sama seperti tugas-tugas yang lain meresume tentang pendidikan karakter. Nah, resumenya itu silakan kalian cari dari manapun, ya. Ya, tidak usah banyak-banyak lah, hanya ya 10 baris juga cukup lah. Tapi yang penting tadi tuh, yang tugas pertama itu harus jujur ya. Jadi tugas pertama tadi 3 sampai 5 karakter yang ada dalam diri kalian. Kemudian yang kedua kalian meresume tentang pendidikan karakter dari mana saja. Nah, yang ketiga nanti lihat video setelah video ini ya. Kalau video ini tidak jadikan tugas, nanti video yang kedua baru Bapak akan jadikan tugas untuk kalian melihat karakter yang ada di dalam aktor-aktor yang ada di dalam video tersebut. Oke, ini salah satu yang tadi Bapak bilang, pendidikan karakter tanggung jawab terhadap orang tua untuk menjaga adiknya. Kita lihat ya. Oke, kalian tadi sudah melihat video yang berdurasi 2 menit. Di situ ada integritasan seorang kakak yang bertanggung jawab terhadap orang tuanya untuk menjaga adiknya. Yang tadi yang Bapak sebutkan itu ya. Kemudian eh, silakan kalian saksikan untuk video yang terakhir. Nanti di sini ada tugas. Tugasnya kalian untuk mendeteksi karakter-karakter apa saja yang dipunyai atau yang dimiliki oleh aktor-aktor yang ada di sana. Khususnya Rani nanti. Rani itu sebagai ketua apa ya? Dia pintar, tapi dia tidak terlalu banyak percaya sama teman-temannya. Dia tidak ingin bekerja kelompok dengan teman-temannya. Jadi dia ingin bekerja sendiri, tapi pada akhirnya dia bisa menerima teman-temannya. Nah, karakter apa saja yang nanti muncul dari apa namanya aktor-aktor yang ada di sana, ya. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah selesai semua, ada 3 tugas tadi, ya. Yang pertama tentang karakter kalian masing-masing 3 sampai 5 itu. Kemudian yang kedua tentang resume pendidikan karakter boleh kalian cari dari mana saja. Kemudian yang ketiga kalian mendeteksi karakter-karakter apa saja yang ada di dalam aktor-aktor dalam film tersebut. Ya, kalian tuliskan, kalian kumpulkan dan jangan lupa ditandatangani. Oke, mungkin itu saja penyampaian dari Bapak tentang pendidikan karakter. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Pebayuran. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga mobilitas kalian dengan masyarakat yang lain atau dengan teman, ya karena kesehatan itu mahal, ya harus dijaga. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat SMA Negeri 1 Pebayuran. Terima kasih. Dadah.